udah kan? Ya, bismillah, tergantung kreatifnya gimana nanti. Mantap-mantap kan belum lihat. Setelah lihat nanti masya Allah hasilnya luar biasa. Baik, kira-kira untuk sebelum nanti ke Ustaz Asrar, apa yang menjadi kesulitan? Ternyata selama ini kita menjadi aliran kebatinan. Tidak pernah didohirkan kesulitannya, ada dipendam dalam hati. Masya Allah. Ternyata ketika dites baru ketahuan. Apa yang menjadi kesulitan? Ya, dua orang menanya, satu banding satu banget. Silakan, satu satu. Oh, ada kesulitan satu. Bukan kesulitan dalam melafalkan, kesulitan dalam belajar mempercepat apa kira-kira? Waalaikumsalam. Kalau Ustaz untuk anak pribadi ya mungkin kesulitannya Ustaz. Mungkin secara teori sedikit-sedikit sudah paham Ustaz tentang apa misalnya makhluknya Allah itu gimana, makhluk ini gimana. Tapi anak melakukan dulu itu nggak tahu ini benar udah pas atau belum gitu. Jadi kadang kalau dari saya ngaji ini kayaknya kurang pas sih salah. Tapi mau benernya juga yang benernya tuh kayak gini. Sedangkan saya nggak tahu ini udah bener belum. Jadi belum tahu yang benar mana yang salah. Karena itu saat belajar Al-Quran yang pertama harus talaqi. Apa talaqi? Belajar ke guru yang alim, yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Walaupun bacaan kita bagus, tapi kalau sanadnya belum nyambung, bacanya masih sadar, masih ilegal. Nah, karena kita harus belajar ke seorang guru, maka ilmu tajwid itu salah satu ilmu yang tidak bisa dipelajari tanpa guru. Nah, ini yang parah ketika belajar kepada syekh YouTube. Itu dia nggak bisa menyalahkan. Tapi kalau belajar ke seseorang itu nanti akan bisa menyalahkan. Nah, guru tentunya punya santri, punya para murid. Nah, kita sebagai sesama murid harus saling HMI. Itu kuncinya di situ. Maka partner ini penting. Ini sudah betul atau belum? Kalau kita merasakan sendiri, ya ada satu teknik Ustaz. Kalau tadi sudah merasa sedikit-sedikit sudah mulai paham, sudah bisa mulai mengerti. Kalau saya dulu sebelum zaman HP masih direkam menggunakan kaset yang diputar gitu. Yang paham tua, Ustazmu paling paham. Kalau yang lainnya belum tentu. Nah, kalau zaman sekarang lebih mudah lagi. Coba direkam, dengarkan, dan dievaluasi. Kalau salah jangan lupa dihapus, malu-maluin. Ya, didengarkan. Oh, masih salah, saya kurang di sini. Nah, itu salah satu teknik menggunakan teknologi. Kalau pas sendirian, tapi lebih baik itu ya dengan berpartner. Nah, setelah partner betul nanti ditanyakan kepada gurunya. Insya Allah kita akan terjamin. Baik, Ustaz ya. Alhamdulillah kalau sedikit-sedikit sudah mulai paham. Asal jangan pahamnya sedikit.
Baik, ada pertanyaan lagi? Sebelum nanti kita sambil kita menunggu saat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, kalau al-jawab itu lebih apa ya? Lebih mudahnya itu tenaga dalam tenaga sini. Ya, mari al-jawab supaya dapat al-jawab itu kayak gimana mau dicontohkan dalam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beda. Awali dari pelafalan. Kalau antum ingin lihat guru kita yang al-jaufnya bagus, yang makhraj sifatnya bagus, lihat Habib Isyam ketika bicara. Ya, infitahnya dapat. Anak kecil-kecil ini kenapa kok teriaknya keras gitu? Karena infitahnya dapat. Maka itulah pahami terlebih dahulu untuk tercapainya itu apa itu fathah, apa itu kasrah, apa itu dhammah, pahami terlebih dahulu. Setelah paham atur nafas, setelah atur nafas pahami makhraj sifatnya. Insyaallah dapat al-jawf. Intinya gini kalau al-jawf itu yang tidak mengandung dengung jangan sampai masuk ke hidung. Udah gitu aja. Gak supaya dapat atur nafas. Termasuk ketika antum bicara, ini teknik nyanyi itu sama. Nyanyi kan dengan menggunakan suara nafas perut, suara perut gimana? Keroncongan. Nah, menggunakan pernafasan perut. Sudah bisa pernafasan perut? Coba tegak semuanya. Pernafasan perut itu ketika kita menarik nafas, dada tidak boleh gerak, yang gerak cuma perutnya saja. Saya berdiri ya biar ekstrim gitu. Biar kelihatan perutnya. Nah, miring biar ingat. Ketika kita menggabungkan perut, tarik nafas. Nah, saya bikin ekstrim. Kemudian ketika sudah masuk, simpan di dalam perut. Dan ketika kita berbicara jangan sampai kendor. Coba tarik. Bahasanya kan. Tapi kalau aku kuatkan, silakan. Sekarang tarik, simpan. Ketika melafalkan, jangan sampai kendor. A'udzu billahi. Silakan. Susah. Berapa jari? Jarinya masing-masing ya. Jari sendiri-sendiri karena masing-masing orang ukurannya beda-beda. Coba. Dua jari itu bukan di antara dua gigi. Kalau dua gigi saya panjang, lebar masih. Di antara dua bibir saja. Ingat kemarin kita menjelaskan ras giri itu naturalis. Begitu. Tadi saya melihat orangnya ada di sini, lupa tadi. Ketika melafalkan itu i. Ada lagi ada yang gitu tadi. Orangnya ada di sini, tapi lupa yang mana. Karena 100 berapa dan 105 ya. Alhamdulillah sampai pegel rasanya. Coba I. Kalau salah suara kemudian ada celah. Seberapa gigit tangannya? I. Lepas. I. Ini saya sampai pernah dimarahin Ustaz Asro. Antum gimana caranya ngajar? Kok mirip-mirip soal? Sudah antum ngajar. Tungguin. Oh, bisa kan? Ya, sebulan lagi kita kesini waktu tahun 2017. Begitu kami kesini ketawa setelah ketiga. Mirip lagi.
paham aja belum kok suruh bisa loh. Artinya dengan hasilnya seperti ini mesti sering mengadakan pelatihan, sering mengadakan pembelajaran. Jadi programnya tidak cukup sekian dan terima kasih, tapi sampai di sini dan selalu berjumpa lagi. Siap? Pertanyaannya, Ustadz Bambang repot, Ustadz Ghazali repot, Al-Fakir repot. Belajarnya kapan? Itu. Ini kan masih ngetes toh. Ini tasnya tapi sebenarnya prataskeh saja. Karena taskeh benar sesuai dengan standarnya, orang aja yang lulus. Itu beda. Gak ada yang lulus. Masa sekolah gak ada yang lulus kayak teman-teman mana gitu. Jadi yang pertama, dari pagi sudah duduk, sekarang waktunya berdiri. Al-jauh itu penyakitnya saya dulu. Saya suaranya dulu pas ngajar antum pertama-tama dulu ada rekamannya. Yang ada Al-Fauzi, beliau pengen beliau sampai sekarang ada rekamannya. Ummu Aiman, Silal Falas ada, masih ada videonya sampai sekarang. Pada saat itu kita kan peralihan dari Al-Fakir dulu dari Ustaz Mudawi yang bacanya Alhamdulillah berubah gaya ini harus tahu itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang asalnya ketika di Ustaz Mudawi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa bedanya? Oh ini kau masih kayak enggak. Jadi kalau enggak peka itu tadi bedanya apa loh kayak ya bodoh ya. Tapi beda karena nanya itu juga ada tadinya ada na kan na tapi na ma la itu yang kecenderungan bacanya ma na la. Paling nampak ketika nggak punya makhraj al-jauh yaitu yang lainnya banyak yang betul-betul itu nampak seolah olah capek ya tidak. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Quran sampai ke Rasulullah dari malaikat Jibril berapa tahun? Berapa? 23 tahun. Setiap Ramadan selalu setoran beliau. Pertanyaannya, kita itu 5 tahun nggak pernah berjumpa. Rasulullah saja setelah malaikat Jibril untuk dikoreksi berapa tahun? Setiap Ramadan saulan. Selalu gitu. Nah kita sudah 5 tahun. Mungkin yang lama-lama sering bertemu dengan beliau masih lumayan. Yang jarang-jarang ketemu terus belajarnya kapan itu? Apalagi yang baru. Yang baru pasti punya background bacaan yang berbeda-beda. Yang punya guru cara bacanya seperti ini, punya guru yang punya cara baca seperti ini. Kita harus menyamakan. Bagaimana dulu? Kami sama Ustaz Habib itu satu guru. Beliau beda. Makanya kayak itu kita sampaikan kemarin. Bapak macam yang ngono gitu. Padahal beliau master udah. Tapi bagi kita berdua macam apa yang itu. Karena orang gurunya ngajarnya seperti itu. Makanya kita tidak saling pokoknya ikut guru saya. Kita enggak, kita cari alternatif supaya kami punya background awal
seperti ini, beliau punya background seperti itu, kita cari guru yang lain yang tidak menanyakan diri. Oh ya aku belajar, kita bersama cari guru lagi, ya ini. Ternyata beda lagi. Dulu itu saya bertahun-tahun nggak pernah ada yang membetulkan. Yang namanya mengucapkan roh itu gimana itu bertahun-tahun nggak. Ketika kami ikut Ustaz Mudawi, kan ada yang mutasi-mutasinya, nggak ada yang bisa membetulkan roh saya. Termasuk H itu nggak tahu sebenarnya gimana. Lulusnya terakhir huruf bukan huruf hod, tetapi huruf H. Yang lainnya kalau kita apa huruf hod, biasanya gitu. Ya. Kalau saya terakhir nulis apa? H, H, H. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi haknya itu yang sering banyak ketika sukunya akun tadi masih ada haknya, begitu asroh hilang hanya suara mat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hak itu hamas dan rohawanya, kebetulan yang nilai beliau itu bagiannya Ustaz, tapi iya terus huruf hilang terusan. Gitu. Jadi haknya rata terus, haknya hilang. Apa sih hak? Gitu. Hak, hari, hum, ha, hari, hum, ha. Shin juga gitu. Makanya shin, kalau ditanya shinnya tebal apa tipis? Tebal. Shinnya tebal apa tipis? Tebal apa tipis? Shin. Tahu shinnya tebal tipis? Ini shin tebal punya pendapat, shin tipis punya pendapat. Pertanyaan yang gak punya pendapat ini jadi ngaji mau enggak? Silakan jawab menurut aku semua. Menurutku menurut tebal, menurutku menurut tipis. Sekarang dijawab. Ta'awud itu shinnya tebal apa tipis? Banyak. Tebal tipis? Tebal. Kanin, tebal tipis? Kita tebal tipis. Berarti anggang-anggang. Satunya nggak punya pendapat. Nggak punya orang nggak punya pendapat itu pokoknya orang ya. Nah ini kerennya di bawah salah arah. Akhirnya kecemplung sumur. Karena nggak ngerti. Apa ya? Tebal atau tipis ya? Padahal menurutku ini tebal. Menurutku menurut tipis gitu aja. Antum kalau ditanya ya, jawab aja. Oh kalian jawab itu salah loh, nggak kena takzir. Jadi takzir, jawab saja pendapatnya. Shin, tebal tipis. Apa sih arti tebal itu? Bacaan tahkim itu sebabnya apa? Karena sifat isti'la. Pertanyaannya, shin tadi sifatnya istifal atau isti'la? Lah kok tebal? Sudah ternyata iman itu setipis itu loh. Mudah digoyahkan. Baru ngeyel tebal sekarang jadi tipis. Ya begitulah. Itulah perlunya ilmu. Man arada dunya, man arada akhirah. Awake dhewe iki ya akhirah ya butuh ilmu ya dengan ini belajar. Belajarnya yang sungguh-sungguh. Nah, karena ini beliau sibuk, beliau sibuk malah bengi pagi siang sore malam hubungannya dengan se-Indonesia, dengan seluruh umat.
beliau juga Al-Fakir ini kalau sering-sering disuruh ke sini tidak kuat. Karena Al-Fakir ini paling ABG di antara teman-teman yang lain. Dulu itu kalau kemana-mana, pijet sih gitu kan, sama beliau. Karena beliau kan aslinya itu tabib, aslinya. Tapi lah di sini jangan malah tabib beliau. Jadi kalau kemana-mana beliau itu, ini anu saya, dipijet, digerepet, dibakar itu beliau. Karena tertarik tunai. Itu. Alhamdulillah. Jadi karena ada masalah seperti itu dan kalian harus terus belajar. Pertanyaannya, bagaimanakah solusinya? Ada yang bisa kasih solusi? Solusi pendapat menurutku ini dipakai pendapat antum jadi catatan masuk surga. Lho, gelem to? Apa menurut pendapat antum semua? Caranya piye caranya belajar? Wah, itu kan belajar berat ini. Ada. Menurut saya pribadi, caranya adalah tadi kata sebelum ketika itu kita benar-benar mengacu dalam satu tema. Semuanya untuk satu bulan ini kita bertemakan berbagai atau berpolisi atau apa itu mungkin menjadi sebuah ide tersendiri agar kita mengantarkan beberapa hal itu dan beberapa sifat-sifat memang banyak guru-guru yang memang belum bisa disebutkan. Jadi memang sesuai dengan kondisi setiap divisi. Mungkin ketika divisi SD itu banyak guru-guru yang umurnya berpolisi atau dia tekankan pada yang istilah. Mungkin nanti untuk yang agak tidak terlalu berat-berat atau tidak terlalu tidak terlalu jenuh banget yang mungkin nanti di sesi terakhir di tema-tema terakhir. Mungkin dari itu pendapatnya Busol lah. Itu. Ada lagi yang punya pendapat? Tidak mau manut kabeh lagi. Mau menanya pendapat. Adakah yang lain? Tidak ada. Jadi yang pertama solusinya ya. Kemarin itu sudah kita tunjuk sebenarnya. Kita sudah bermusyawarah bertiga. Penanggung jawabnya jelas. Ini tidak. Jadi tunjuk. Jadi harus ditakdir formal itu yang karena itu sebenarnya penanggung jawabnya siapa sebagian penanggung jawab kualitas itu. Satu orang saja di-drill sampai mampu sampai betul menguasai detil-detilnya makhorijul huruf wasifatul huruf, benar-benar menguasai. Harus ada. Tidak perlu 10 semua ikut, tidak perlu. Mungkin 1-2 orang yang benar-benar dikuatkan. Yang banyak juga itu 1-2 orang cukup. Nanti setiap mengadakan pelatihan, yo, lek beliau pas longgar, yo, lek beliau pas longgar, lek enggak, libur. Ini pekan depan libur. Jangan sampai seperti itu. Jadi diadakan pelatihan khusus, mungkin bisa sama Al-Fakir, bisa sama Tatam, bisa Ustaz Ghazali. Ini sampai benar-benar mungkin hanya 4-5 orang yang benar-benar sampai paham semua apa yang ada di catatan kita. Itu aja. Kalau antum semua ada, banyak siapa penanggung jawabnya? Silakan nanti bikin program. Mau setiap hari ngadakan MHQ, bagus. Kayak males sepekan sekali, yo rada bagus dibandingkan enggak. Tapi yang jelas selalu ada itu. Al-Quran itu kalau jarang dilatih, biasanya lupa. Meskipun apalagi yang kelas-kelas atas, SMA, SMP, kelas 8, kelas 11, mau tanggaweane diterima setoran. Kon moco, enak sih gak lancar. Gitu. Kalau gurunya nggak lancar baca terus gimana? Jadi nanti silakan buat program khusus seperti itu. Mana enaknya? Kalau menghendaki
Mungkin Al-Fakir bisa Zoom sepekan sekali, tapi jangan yang aktif. Mungkin yang ikuti banyak silakan. Nah, tapi nanti yang di tasking hanya berapa orang saja yang benar-benar bisa kita beri amanah. Namun selanjutnya semua kami serahkan kepada divisi kepala divisi pendidikan. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau usulan? Apa saya? Ini sudah usulan. Kalau tidak lewat online itu kurang yang isi barangkali bikin program tadi seperti sampai sama panjenengan. Berarti saya langsung sekarang bikin musyawarah lebih aksi terus. Kalau mau mengadakan itu mesti karantina itu karantina kan? Nganjuk Siap. sebulan. Karena selama ini juga ya banyak ya yang bukan cuma pribadi. Rasa pasti benar. Tapi ketika ada lagi dikasih sama beliau masih banyak kesalahan. Hampir semuanya malah ada yang lulus. Terus jadi kami berusaha untuk mengusahakan kalau itu nggak maksimal Kalau siap silakan di Nganjuk Banat ada tempat rumah atas sini ada tempat kosong. Kalau yang Banin jaraknya 7 kilo itu tempat Al-Fakir untuk mukim. Silakan. Mau bikin program 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, 1 bulan atau seperti Ustadz Haryansyah. Tahu kalau Ustadz Haryansyah? Nggak kenal, baru banyak yang baru. Baru Banyak ya. yang Ustadz Haryansyah itu vokalisnya Banjarnegara apa itu lah? awal-awal. Sebelum beliau diberi amanah pegang karantina di Purbalingga, sama beliau dikirim ke Nganjuk tempat anak. Berapa? 3 bulan. Enggak tanggung. Dikirim berapa? 3 bulan ikut sama Mama itu. Selesai langsung dipegang di Purbalingga. Itu. Tapi benar-benar 3 bulan. Jadi kalau mau bikin program, kalau diskusi sama ketua divisi silahkan. Itu. Tapi harus benar-benar program itu jalan. Intinya gitu. Nah, usulannya nanti yang menentukan kepala divisi ke yayasan. Mungkin ada yang lain. Saya di sini ya kayak seperti di Nagapuranya itu belum pernah anak dan sama siapa itu bisa yang dulu aja belum ngasih nama. Pengen ada program kayak gitu untuk durasi sendiri itu supaya kita terangnya itu benar-benar. Bagusnya mestinya gini. Pengajar Quran nggak tahu, nggak pernah selesai di Nazar. Maka dari itu mungkin ada 1-2 yaitu mungkin yang mana berapa orang, tadi berapa orang menyelesaikan di Nazar, bisa ke Ustaz Bambang, bisa ke Al-Fakir. Yaitu kalau pengen mengadakan di Nazar ya kan nggak mungkin kalau Al-Fakir kesini. Intinya itu. Kalau ke Ustaz Bambang ya nggak tahu jamnya kapan. Nah, intinya itu. Itu yang sangat memungkinkan ya kalau sangat mungkin
Ustaz bimbang. Kadang-kadang Ustaz kita sudah belajar. Insya Allah nggak sia-sia antum. Ustaz saya datang ke sini tapi sampai sekarang saya belum belum punya keyakinan bacaan saya sudah benar atau belum. Yakin dulu, apa? Yakin dan terus belajarnya. Dan yang paling penting adalah kesempatan kita hari ini. Kalau mungkin kita punya namanya sebendel ilmu apa dengan tulisan kemarin dibagikan apa oleh Ustaz Bambang file-file makro sifat dan sebagainya atau yang lainnya yang pernah dibagikan, itu semua adalah dalam rangka hari ini, termasuk hari ini. Cuma kalau hari ini ada plusnya, ada namanya ilmu diroyah, sanad diroyah, keilmuan. Sambung insya Allah kita dengan guru-guru kita, keilmuan. Apa itu hamzah, jahar dan sebagainya, sampai praktek dan sebagainya. Kemudian mudah-mudahan prakteknya hari ini, walaupun cuma sebentar Ustaz, mewakili daripada sanad, daripada riwayat. Ya, kita dengan guru-guru beliau, Haji Abdul Hamid Ghazali sampai ke atas, begitu ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang dia punya sanad adalah bagian daripada kemuliaan seorang penuntut ilmu. Mereka semua menjadi orang-orang yang mulia karena memuliakan Al-Quran. Ya. Dan hari ini kita akan sepakat untuk berikrar bahwasanya kita insya Allah memahami bahwasanya arti itu syaratnya yang tadi. Tajwid sifat mafrad adalah merupakan ciri khas dari tajwid yang harus dimiliki oleh semua guru di al-bahjah, khususnya guru Al-Quran. Insyaallah semoga dimudahkan kita dalam belajar. Dan betul kata Ustaz Asrar, insyaallah program-program berikutnya dan lain sebagainya kita akan bicarakan. Begitu ya, insyaallah Sunan Kadir. Mudah-mudahan antum semua diberikan insyaallah panjang umur dalam sehat taat, dijaga semuanya keluarganya, dijaga oleh Allah anak keturunannya sampai semuanya kita bertemu nanti ya, berpegangan tangan keluarganya masing-masing di bawah naungan Rasulullah SAW. Amin. Sekali lagi yang mengucapkan syukur kathir pada Ustaz Bambang, Ustaz Asrar, dan kita masih tetap berharap Ustaz ada hasil daripada taskah ini. Ya, insyaallah taskah ini kita nanti garap nih hasilnya di Ustaz Soleh ya. Mana yang lulus dan sebagainya nanti ada sertifikat bagi yang lulus, semangat ya. Bagi yang lulus. Dan sampai hari ini kemarin kita ada A, B, C, D. C itu nilainya 72 sampai 81 kalau nggak salah. C itu boleh ngajar, tapi jangan jadi imam. Itu masih mending gitu. Yang D nilainya di bawah 72 itu nggak boleh ngajar. Jangan-jangan ada. Oh jangan. Jangan dan nanti kelasnya kosong semua saya. Oh, nanti harus punya target nanti teman-teman ya, ada peningkatan kira-kira. Mungkin nanti kita 3 bulan sekali harus taskan lagi Ustaz. Harus ada peningkatan. Saya mungkin Sunan Kadir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan penangkapan metodologi dan simulasi sudah kita lalui bersama kurang lebih 2 hari dan Masya Allah nilainya berbeda kami. Kita nanti malam berbanyak baca Yasin. Jadi beliau dan yang mau nulis E jadi kepreset A. Pokoknya berbanyak aja berdoa. Dan terutama kita doakan guru-guru kita semua, insyaallah semoga kita bisa mengembang asal dan semuanya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berkahi dunia akhiratnya, Allah berkahi anak cucu-cucunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang belajar pada hari kemarin sampai hari ini, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan ini Masya Allah kegiatan ini memang kita terpacu diri kita untuk benar-benar yang tadinya belum tahu, yang tadinya cuek bebek, tapi sekarang kita mengerti bahwa pentingnya belajar Al-Quran. Kita tahu ketika dites banyak sekali kesalahan demi kesalahan. Masya Allah ini menjadi evaluasi kita bersama agar kita semakin melatih diri kita menjadi pengajar Al-Quran yang lebih baik lagi. Masya Allah. Oke, dari orang fakir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, dan juga kami mengucapkan syukur kehadiran kepada semuanya yang bisa hadir, yang senantiasa istiqomah dari kemarin sampai hari ini. Semoga kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis.
lebaran. Ini